Nah dari situ sih montir menanyakan bensinnya beli di mana, isi di mana gitu. Terkait tentang gue, jadi kita ngejelasinnya dari mana bingung gitu. Karena orang berbicara masalah media, gue ketua umum KWRI. Gemes banget. Aku salvo sama kucingnya gemes. Bang Sandy People, welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Duh, tapi mangkakin Here, always in here. Nyo. Yes. Sekarang akhirnya aku mendapatkan inspirasi untuk mengcompile kayak gimana sih video kita. Jadi yang viral-viralnya kita satuin jadi satu gitu. Ada beberapa yang viral gitu. Oke. Level-levelannya gitu. Heeh. Nah, tapi sebelum meluncur, Ya. jangan lupa cengkling sama cengklung. Cengklung dan cengkling. Cengklung dan cengkling ya. Buat Santuy People yang jadi kalian sudah menonton. Sudah lumayan sering menonton gitu. Tapi loh, kok belum abu-abu tombolnya gitu, tombol subrek, tulisan subreknya. Nah, biar abu-abu itu diapain Nyoh? Dicengklung. Dicengklung gitu. Nah, kalau mau ditambahin biar ada notification-nya, dicengkling loncengnya gitu lah ya. Nyoh, Yes. tadi ada yang komen. Aku baca gatal mobil. Mamang ini bego kata itu kan. Oh, kenapa? Gimana lu bisa ngelihat macannya Joko Kendil? Itu tuh macan gaib, lu harus puasa 40 hari segala macam ya. Terus aku lihat kan, ya baru pertama ini nonton di sini gitu kan. Ya aku balas aja gitu kan. Di channel ini lu pelajarin dulu rulesnya gitu maksudnya. The way kita menyampaikan kan sebelumnya dibilang iya ada yang nggak percaya juga. Buat dapat gambaran nggak percayanya otomatis Mamang mempraktekkan cara orang yang nggak percaya gitu. Ya. Terus kalau yang percaya Mamang mempraktekkan cara orang yang percaya gitu. Ya. Ngerti gak sih Anda? Enggak apa-apa, aku malah ketawa ya elah. Pas dilihat ya baru gitu ya, gimana ya. Susah juga sih, kita kan pakai isyarat-isyarat gitu loh. Tidak mau langsung strike. Ini salah menurut gua, ini benar menurut gua. Enggak kan, kita balikin lagi karena pemikiran orang beda-beda. Iya. Jadi tolonglah buat mbak-mbak yang baru komen aku pin tadi ya. Jangan terlalu fanatik sama sesuatu. Jadi menutup mata, tidak membuka pikiran gitu. Jadi membabi buta membantainya. Wah, menghina idola gue nih gitu kan. Padahal kalau menghina itu gak akan kita bahas dari dua twist ya. Yang misalkan kalau memang dia benar kenapa gitu tujuannya. Kalau misalkan dia bohong untuk apa. Kita kan selalu membahas dua sisi gitu. Iya, kalau kata Joker, why so serious gitu. Why so serious? Why so serious? Nah, ngomong-ngomong soal fanatisme yang tinggi, bridgingnya halus ya. Halus. Ini ada aksi membagongkan yang dilakukan oleh Pamungkas katanya semalam. Meluncurnya. Cus, ada dari Instagram Haleo gitu. Halo ID. Enggak ada ID-nya sekarang. Enggak ada. Sangkadian kah apa sangkadian? Jadi, nih. Balik lagi kita harus bahas kedua sisi ya. Iya. Ini ada aksi Pamungkas yang habis minjem handphone fans atau penonton ya untuk direkam langsung gitu. Digosok-gosokin ke si Imronnya gitu. Walaupun dari luar celana. Cuman kan balik lagi, ini menuai pro kontra. Kesalahannya kenapa? Kesalahannya ketika ini diposting, iya kan? Nah begitu diposting, muncullah ke permukaan ke sosmed gitu. Dimana yang ngelihat sosmed tuh nggak semuanya fanatik fans sama Pamungkas gitu. Yang fanatik dalam artian apapun yang dilakukan idolanya itu sah-sah aja gitu. Ada juga yang cuma setengah fanatiknya. Jadi kayak ini sah sih tapi ini nggak sah gitu. Ada juga yang tidak mengidolakan sama sekali. Jadi ngeliatnya apaan sih gitu. Itu kesalahannya menurut Mamang mah ya. Ketika sudah mulai diposting. Kita lihat dulu daripada banyak bacot si Mamang nih. Bacot. Kita lihat kayak gimana videonya. Ceki play. Gitu. Dia kasih caption HP gue dihamilin Mas Pam katanya. Di ewi katanya. Aku sih balik lagi ya, nggak tahu ya kalau aku pribadi sih ya udahlah, udah ada netizen yang ngejudge, aku cuman nyari dari sisi lucunya gitu. Karena kalau aku ngeliat ke akun aslinya nih kan Sim4L ya, itu udah di take down videonya. Mungkin dia merasa bersalah juga kali ya. Aduh anjir gara-gara aing ngeposting gitu kan.
Mas Pam idolaku jadi dihujat sama netizen gitu. Di Twitter ini rame banget. Cuman aku nggak mau bahas terlalu dalam gitu kan. Jadi kita bahas luar-luarnya aja, yang penting bisa diketawain gitu. Oke, karena dia juga dari luar. Dari luar apa? Gosoknya. Oh iya. Si Nyonyo kalau urusan kalau soal Imron mengimron cepet gitu. Enggak. Oh enggak. Nyo. Ya. Menurut kamu kalau kita ambil positif thinking ya, itu kira-kira digosokin kenapa ya? Bercanda gak sih? Kalau aku mungkin mikirnya, wah gambarnya ngeblur nih, kameranya kotor nih, gosok dulu bersihin, kagok gitu. Nggak bisa kan, dia satu megang mic, nggak bisa begini-begini. Ya tapi kan bisa ke yang lain. Nggak harus ke Imronnya mungkin gitu. dia mikirnya Imronnya tuh tebel gitu. Jadi bisa menekan membersihkan. Kan kalau membersihkan harus gosok gitu. Emang mama kayak gitu kalau ngebersihin HP? Enggak kan? Enggak, mama mau burem apa ya, paduli lah gitu, pusing gitu. Nah, kalau aku sih lebih ke kayak ya udah bercanda aja gitu. Kayak apa sih, jokes ya, bener jokes internal yang kayak tadi Mamang bilang. Iya, yang sebenarnya ada jokes internal gitu. Kayak misalkan ya kalian pernah lah di tongkrongan tuh yang bener-bener lepas banget jokes internal. Tapi kalau kayak stand up comedian off air ya sifatnya off air gitu, gak ada yang boleh ngerekam gitu. Karena ini balik lagi ini untuk internal yang mayoritas sudah ngerti apa ya, ngerti konteksnya gitu. Yeah. Kayak Mamang bukan fansnya Pamungkas, ngeliat kayak gitu kayak ya dia ngapain sih lu ke si Imron gitu, lebih ke mau pamer itunya tebel gitu, jadi bisa bersihin. Selain bisa mau bisa juga buat bersihin kamera. Semuanya nih kamera nanti bersihin ke si Imron, lu ledes anjir. Ya enggak? Enggak tahu. Ngantri kan. Mas Pam, kameraku, sok Mas Pam, sok. Awal-awal mungkin keren, lama-lama ledes anjir. Si Imronnya begini. Cemberut gitu. Dan yang rame yang komen ngesikat semua Nyo. Boleh disikat Nyo. Gak waras sih asli. Maaf lo gak keren sama sekali. Ini pendapat Ayu Eneng Seha. Ada yang dari Adam Floyd. Boleh disikat Nyo. Ambu kontol. Bau ya, ambu tuh bau ya. Iya. Oh mambu, udah kata mambu gitu. Aku coba baca ya. Ini ada jari Coirul, sikat Nyo. Please lah, itu ngapa histeris cuk. Karena fanatisme dalam ngefans gitu. Sama kayak kita, nggak cuman kita ya, siapa ya contohnya, ada mungkin aduh ini nggak boleh disebutin, bahaya sih. Mungkin Santi People tahu ada yang ngefans sama beberapa orang yang grup musik gitu kan, gitu lihat wah. Ya itulah fanatisme dalam ngefans gitu. Kalau ditanya Mama ngefans sama siapa? Sama iya, apalagi kalau ngeliat Nyonya masak, terus masakannya enak, wah gitu. Peres banget. Peres. Tapi gak tahu Santi People gimana melihat kelakuan Mas Pam ini gitu lah. Komen pendapat kalian ya. Next Nyo. Next. Nih, ini yang tadi aku bilang fanatismenya masih belum buta gitu, masih setengah. Bukan setengah ya, masih sadar gitu ya. Ini ada juga yang nonton di situ juga nih. Dia ngerekam juga nih. Dia ngasih caption, ekspresiku ketika lihat Pamungkas gosok HP fans. Ceki people. Play. Ekspresiku ketika lihat Pamungkas gosok happy fans. Pas gosoknya dia geserin. Mukanya gitu kayak, aku ngerti yang dirasain sama Mbak ini. Mungkin kayak, kok pada histeris gitu. Kenapa gitu? Apa handphone kalian pengen digosok juga gitu? Iya. Ulang. Nih. Ekspresiku ketika lihat Pamungkas gosok happy fans. Tuh, Alisa tuh ngerut. Apaan sih gitu kali ya? Apaan sih? Kenapa lu pada histeris? Kenapa gitu? Bye-bye nanti dijadiin meme kayak Jin dan nih ente kadang-kadang gitu. Ini buat ngeliat ekspresiku ketika ngeliat kelakuan temanku. Tapi bagus, Mbaknya masih sadar katanya nih. Ya. Kata komenan Q boleh sikat Nyo. Selamat Mbak, Anda masih waras. Ya. Next Nyo. Next. Masih soal Pamungkas. Ini harus di mute audionya, takut kena klaim audio Pamungkas. Rame banget di Twitter nih, ini ada sedikit capturannya ya Nyo. Boleh disikat Nyo. Hah? Tuh beneran Pamungkas?
Kok bisa seneng gitu cewek-cewek digituin? Gila, gue yang suka Pamungkas lihat begini langsung lost respect, buset. Buset katanya. Ada lagi nih. Anjing, ini Pamungkas beneran. Jijik banget bangsat. Kenapa orang aneh-aneh sih sekarang? Ada lagi nih. HP-nya langsung bau tengik kelabang, sumpah. BTW ini Pamungkas ya? Aku yang ketiga bingung bau kelabang tuh kayak gimana. Aku biasa kalau ada kelabang so aku geprek, gak pernah aku cium. Seperti ini bau kelabang gitu ya. Ya lagi orang mana yang sekurang kerjaan apa gitu yang nyium bau kelabang gitu. Tapi balik lagi di sini cuma ekspresi doang ya, saking ininya dia ya, bau kelabang gitu. Berarti ini bau apa kan, kayak bau kabel kebakar, nggak sengaja kecium gitu kan. Oh, walang sangit gitu. Walang sangit. Tapi nanti jadi nggak lucu. Ini udah bener lucu nih. Bau kelabang, bau tengik kelabang kan bikin orang anjing, kayak gimana bau kelabang, gue nggak pernah ngalamin gitu. Tapi jadi captionnya, caption penguploadnya bikin mungkin membantu menenangkan kali ya. Makanya captionnya seperti ini, boleh disikatnya. Positive thinking, paling mau ngelap LCD kotor tapi salah posisi. Iya, sama tangannya sibuk. Apanya yang bisa di? Kalau kesini lutut si Imron minta tolong. Ran, tolong Ran bersihin. Oh, si bapak katanya tuh begitu. Mungkin ya. Nah, ini ada JJ nih, ada sedikit masukan, boleh disikat Nyo. Makanya kalau suka karyanya, bukan orangnya. Jadi kalau ada apa-apa sama orangnya, lu bakalan tetap lanjut ngefans sama karya-karyanya. Iya bisa dibilang begitu sih. Tapi gimana ya? Bener dan tidak bener sih. Ya kalau aku sih logikanya ya, lu pertama suka karyanya, kemudian lu pasti akan nggak sadar lu suka orangnya. Begitupun sebaliknya, lu dari suka orangnya pasti suka karyanya. Gue nggak terlalu suka lagu-lagunya, tapi gue suka aja ngeliat dia perform gitu. Ya. Karena lu sering melihat itu, lama-lama akan ya begitulah. Pasti suka, kecintaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Betul. Sama kayak ada santuy people yang komen gini kan, apapun bahan kontennya, apapun yang dibahas, tetap suka ngelihat Nyonyo dan Mamang gitu. Nggak, aku mau pamerin kuku doang gitu. Next aja. Next. Nah, ini ada juga fans yang kecewa berat. Mungkin ada koridornya masing-masing ya. Kayak seberapa besar sih kesalahan yang mungkin masih bisa dimaklumi sama fans-fansnya gitu. Kalau kayak gosok-gosok itu nggak tahu aku ke tindakan apa, bukan pelecehan sih, apa ya, tindakan nudity atau tindakan apalah, aku nggak ngerti soal bahasa gitunya. Tapi ini ada satu capturean ceweknya nih, fans cewek nih yang katanya boleh disikat Nyo. Kecewa berat sama Pamungkas, anjir, sumpah lost respect. I delete all your picture as your song. Ceki people. Play. Nih dia nge-screen record, dia nge-hapus apa namanya sih? Ini itu disebutnya apa nih? Highlight ya? Highlight yang ada disimpan di Instagram ya. Kalau aku nih, Nyo, mungkin balik lagi menurut aku ya, aku baru nge-ya. Karena Mas Pamungkas ini ngedevelop awalnya karakter dan apa namanya, persona yang dia buat itu sosok yang cool. Yang indie, yang senja mungkin, yang disukai oleh kaum Adam atau kaum Hawa yang memang suka persona yang cool, yang indie, yang senja gitu. Iya. Makanya ketika dia ternyata seperti ini aksinya gitu, itu kecewa gitu, karena tidak sesuai ekspektasi fansnya gitu. Iya. Karena dia ngedevelop ininya loh, persona awalnya itu beda. Misalkan contoh kasusnya nih, Coki Pardede, ya kan? Dia memang ngedevelop personanya, karakternya ya anak dajal aja gitu kan. Semua dikontradiksiin, dibikin jokes gitu. Ya tapi fans yang suka sama dia itu ya justru suka sama persona yang dia buat seperti itu. Jadi kalau misalkan ini dilakukan sama Coki Pardede, kayak ya udah emang lu anak dajal aja gitu. Enggak sampai yang anjing gue kecewa ngeliatnya gitu loh. Ada ekspektasi yang
yang dibentuk sama fansnya gitu, yang diharapkan gitu. Kayak Coki kan kemarin ketangkep, terus direhab segala macam, keluar masih ditunggu sama fansnya gitu, karena balik lagi, ya memang anak Dajjal gitu ibaratnya gitu ya, persona yang dibuat gitu. Oke. Next Nyo. Nextnya ada isu kedua nih yang lagi viral, katanya Pertamax ada pasir. Wow. Atau tanah atau apa aku nggak ngerti. Pokoknya nih. Kotor lah ya. Iya. Sampai ada caption dikuras tangki motor akibat Pertamax sialan di SPBU itu. Balik lagi SPBU itu ya, enggak semua SPBU ya. Iya. Karena ini case-nya baru muncul di satu SPBU yang mas-mas ini upload gitu. Di mana SPBU-nya nggak di-mention detail ya, cuman ini doang nih, SPBU Bandung nih, ada hashtag ya. Sumur-umur boga motor dari ABCD, boga tuh punya ya. Sumur-umur punya motor dari ABCD dan seterusnya. Baru sekarang begini, pantesan orang isi Vivo sama Shell. Ya sudahlah katanya. Kayak gimana? Ceki people Nyo. Play. Umpan. Oke, dia kasih sepotong, ini tangkinya dikuras nih. Nanti diisi apanya? Diisi ini apa sih namanya? Pertamax yang ada di anjir lapar jadi nggak fokus aja sih. Pertamax yang ada di baskom aluminium ini dia pisahin. Meluncurnya. Cus. Nah, ini dia kasih detail karena video pertamanya sebelumnya itu miskom ya. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Apa kita lihat yang miskomnya itu sebelum yang ini? Iya, boleh. Boleh. Meluncur. Cus. Nih Nyo, audionya nggak bisa kita play karena lagu kayaknya nih. Pertamax aneh, kudu diontrog. Iya SPBU, mesti didatengin SPBU kan. Masa bensin ada dedek kotoran sama air katanya tuh. Catatan, bukan korban Pertalite boros ini mah katanya. Oh, dia bukan korban Pertalite boros ya. Pertamax, woy ini Pertamax dicampur apaan ini katanya. Ceki play. Nih, ini dia pisahin. Karena minyak sama air tidak bisa bersatu. Nah, ini ada dedek nih. Tanah kan ini kan ya. Iya. Tuh, dia pisahin ada tanah, air sama ya Pertamaxnya itu. Nanti kalau masuk mesin motor bisa berabe itu mah. Kita meluncur dulu ke ininya, apa namanya? Ke yang tadi. Ya, yang tadi. Nih, ini bukti apa namanya? Apa? Bilnya. Iya, bukti pembelian bensinnya ya. Ceki people-nya. Play. Selasa 27 September 2022 saya membeli Pertamax di salah satu SPBU dan itu ada bonnya juga. Rabu besoknya 28 September 2022 saya pakai motor ini. Nah, motor ini Yamaha NMAX 2017 akhir. Di jalan motor saya sempat mati, di gas pun kosong, nggak ada tarikan, kayak nggak ada tenaga lah seperti itu. Mati nyala berapa kali lah. Singkat cerita saya paksain nyala hingga sampai rumah. Dan motor ini rajin servis ganti oli berkala di dealer resmi Yamaha. Kamis 29 September 2022 motor saya pagi itu susah nyala. Kalaupun nyala langsung mati terus. Baru maju dikit juga mati. Jadi nyala mati, maju dikit mati. Alhamdulillah waktu itu sampai ke bengkel resmi Yamaha dekat rumah saya. Nah, katanya ini harus dicek injeksi dan lain-lain karena saya sudah ceritalah kendala-kendalanya. Kurang lebih bisa menunggu 1 jam, saya dipanggil montir. Kata montir ada kotoran dan air dari selang bensin. Pada saat itu saya melihatnya langsung juga sih. Disarankan untuk kuras tangki pada saat itu. Akhirnya si tangki motor itu kan dibuka lah ya. Lalu dimasukkan ke botol-botol dan beberapa wadah yang dibersihkan terlebih dahulu. Jadi wadah-wadah itu sebetulnya bersih, tidak kotor sama sekali. Kelihatanlah tuh air dan dedek kotoran hingga akhir. Pas awal juga udah banyak tuh sebetulnya, cuman kan nggak terlalu kelihatan karena si bensinnya masih banyak. Nah, dari situ sih montir menanyakan bensinnya beli di mana, isi di mana gitulah. Karena momentum itu saya kesal dan kecewa, akhirnya saya mengupload yang pertama itu yang wadah. Jadi kesannya ini dari mana ini asal bensinnya gitu kan ya. Nah, saya sebetulnya kesal dan kecewa tuh karena selama belasan tahun saya pakai Pertamax, baru kali ini saya seperti ini. Itu pun dengan beberapa kali ganti motor, kurang lebih saya 4-5 kali ganti motor isi Pertamax lah, belasan tahun tidak pernah mengalami seperti ini. Saya kecewa, kesal, bingung harus mau ngapain juga. Karena kan
duh ini mikirnya pasti ini gara-gara bensin, saya kan baru ngisi gitu. Nah singkat cerita, sorenya saya datang ke SPBU itu untuk komplain ya secara bijak lah dan tenang. Dan saya tidak menuntut ganti rugi sama sekali, saya hanya menanyakan kualitas BBM Pertamax itu seperti apa gitu. Kebetulan waktu itu ada supervisornya, ada manajer SPBU-nya, dan saya juga sudah diskusi lah. Nah intinya seperti itu sih, jadi takutnya videonya nggak pas gitu ya. Saya ambil hikmahnya, mungkin ini ada kotoran-kotoran kecil masuk seperti apa saya juga nggak ngerti lah. Mungkin saya lagi apes atau suwe, karena sudah jadi kontroversi pro dan kontra ya, saya meluruskan video-video itu ya, dan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya kronologinya, supaya tidak ada kesimpang siuran gitu. Oke, bener. Karena balik lagi nih kita meluncur nih. Kalau di komen sebelumnya ini ada yang komen nih, itu mah dari motornya anjir katanya. Gue mikir juga gitu, bro, motornya gimana om? Kok motornya berarti QC Yamaha jelek dong gitu kan? Lagian apa ya? Agak, bukan aku maksud membela mas-mas pengupload ini ya. Kalau dari motornya kenapa baru sekarang gitu? Iya. Ya enggak, kenapa baru sekarang gitu kan? Dari 2017 kan? Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa dia nggak posting sebelumnya? Entahlah, atau mungkin sebelumnya dia nggak posting atau kayak gimana. Terus ada yang komplain nih, judes banget aja. Terus hasil dari komplainnya, didapat apa bang? Didapat ya mungkin nggak ada lagi abang-abang yang kayak gini gitu. Maksudnya yang kena kayak gini. Cuma kalau aku mikirnya, ini mah aku kepikiran aja, kok bisa ada tanah kayak gitu, ada air di di bensin gitu ya, dari mana? Kan setahu aku mah ya, pom bensin itu punya tangki khusus juga di bawahnya tuh kan, yang sebelumnya nanti dialirkan ke mesin terus ke ininya, pembelinya. Nah, mengingat ini sedang musim hujan dan dia bilang ada tanah ada air, mungkin nggak rembesan. Berarti yang bermasalah itu adalah tangki besar yang ada di pom bensinnya. Mungkin nggak ya seperti itu ya? Entah ada rembesan bocor sampai akhirnya ada tanah dan ada air yang masuk ke tangki utama nih, misalkan dari pom bensin ada tangki utama. Terus pas ngambil ya petugasnya pun nggak tahu gitu. Ya dia ya taunya SOP-nya ya begitu, ngisi bensin, masukin segala macam, kan kita nggak ngecek gitu karena selangnya juga nggak transparan gitu kan, nggak kelihatan yang ngalir kayak gimana kan. Kalau kamu, menurut kamu kenapa? Kemarin kan kalau nggak salah ada juga tuh yang isu emang sengaja, bukan sengaja sih, sama juga deh kalau nggak salah tuh dicampur. Ada yang bilang katanya iya tuh dicampur tuh pertalite ya. Itu kan pertalite. Iya katanya dicampur tuh, campur air gini nih. Terus alasan dari pihak SPBU-nya karena bocor gitu kan. Cuman aku mikirnya kalau bocor kenapa banyak banget gitu? Harusnya kalau bocor ya paling sedikit doang. Oh, yang ada kasus itu yang dari berapa ribu liter ada 200 liter air gitu kan. Iya. Ya balik lagi mungkin bukan yang membela gitu kan. Tapi biar seru ada dua sisi gitu. Padahal kita mah pengguna Shell ya. Gak pusing gitu. Karena kita gak mau jadi beban negara ya. Kalau di sosmed, gue gak mau pakai Pertamina takut dibilang beban negara gitu. Ya bisa apa beli bensin dibilang bensin subsidi, mengurangi beban gitu, jangan disubsidi terus. Anjing kumaha tuh aing teh gitu. Daripada dibilang beban mending aing pakai Shell lah anjir gitu. Kalau anggaplah nggak tahu gitu kan, kita tidak tahu ya, berarti tangki utamanya yang bocor gitu. Pertanyaannya, kok nggak di cross check gitu? Iya pasti. QC-nya gimana, auditnya gitu? Sekarang ini kan aku kerja di kantor pelayaran ya. Iya. Jadi otomatis kayak sedikit tahu gimana sih cara ngeceknya gitu, karena di kapal itu ada kan tangki buat bahan bakarnya kan. Itu ada alat gitu buat ngecek ada kadar airnya nggak gitu setahu. Itu aja, maksudnya di kapal aja yang cuman satu kecil gitu ya. Itu aja ada, masa di Pertamina yang sekelas Pertamina yang gede gitu. Iya, ya? masa nggak ada sih gitu. Itu logikaku sih ya. Balik lagi karena aku tahu di kapal kayak gitu. Tangki yang ibaratnya lumayan gede walaupun nggak segede tangki utama Pertamina mungkin ya. Iya. Ya mungkin lagi pusing masalah gitu. Tadi serang lagi nih, Mamang Pro Pertamina gitu. Mamang Pro Pertamina gitu. Buzzernya Pertamina. Padahal aing mas Shell anjir, Shell udah enak gak ngantri, harga beda berapa ratus doang gitu.
Ya gitulah. Ya gitulah. Nih dari EZ Ian nih aing pisan nih. Sikatnya. Pakai Shell aja bang, walaupun beda 250 perak, setidaknya nggak perlu bawa ke bengkel. Yes, bersih motor pakai Shell. Nah, Dwi Pangga sikatnya. Itu tangki SPBU-nya yang bocor, jadi kecampur air. Nah. Cuman nih balik lagi yang kataku tadi, di kapal aja ada ngeceknya secara berkala. Masa di yang ini loh yang dipergunakan oleh frekuensi pengisiannya banyak segala macam tidak ada ngeceknya gitu. Iya, yang notabene-nya dia udah ya emang tempatnya BBM gitu iya, loh. Perusahaan negara gitu. Iya. Ya mungkin ngantuk kali petugasnya. Atau males. Iya. Nextnya sebelum kita ke isu ketiga, isu Firdaus aja. Isu Firdaus masuk. Tetap dong respect sama Firdaus nih. Coba sing rada ngotak pesen paketnya. Coba gitu rada pakai otak mesennya gitu. Oke, kenapa ini tuh? Ada keluh kesah kurir yang gimana ya? Kita ceki-ceki people dulu ya Nyo. Blay. Antarkan paket ke ujung Berung Bagong. Disiksa apa iya madak. Aing di luhur gunung. Budak saung. Aduh. Ajur. Mopo anjing. Aduh. Sangsara kasiksa. Tapi berarti kalau kayak gitu ada nomor rumahnya gitu? Gak tahu kan ada titik lokasinya. Cuman balik lagi aku gimana ya? Kadang suka bingung juga kalau kayak gini, kasihan tukang paketnya. Tapi di sisi lain kayak ya masa yang boleh beli belanja online gitu yang rumahnya deket-deket doang gitu. Iya. Kadang aku bingung juga gitu. Tapi satu sisi iya ya kalau aku jadi tukang paketnya juga kesel juga anjir gitu kan, jauh gitu. Tapi di sisi lain ya mau gimana, bang, gue pengen beli gitu. Nah win-win solution ya mungkin kalau yang Anda sadar nih, aduh rumah gue susah diakses sama tukang paket nih, siapkan tip gitu, jangan cuma 2M, tau gak 2M? Apa? Makasih mas gitu. Yang cuma itu siapkan tip juga, ibaratnya biar capek buat beli minum kek gitu kan, 10.000 mah, 15.000 20.000 mah gitu lah ya. Kasian ya, gitu. Tapi kan kalau kayak gitu juga dilihat dari kondisi rumahnya gitu. Ya pasti juga pas-pasan gak sih, kayak buat mereka 10.000 itu berarti juga gitu loh, ayo loh. Kalau kadang ngeliat kayak gitu kasihan, tapi satu sisi kasihan ke yang punya rumah juga gitu kan. Makanya kayak, saya tidak ditakdirkan untuk kalau saya bisa milih, saya nggak akan memilih tinggal di gunung bang gitu kan. Ya ini malah ya selingan dikit lah ya sebelum kita ke ke Daus Oli ya, Daus Oil gitu ya. Yang jelas buat mamang paketnya tadi kan karena USA juga, orang sudah asli brother, berarti sing sabar mang, semoga ke diberi rezeki nu gede mang. Amin. Aku nggak ngerti tapi ya udah amin aja. Oh iya. sing sabar mang, sing sabar. Next Nyo. Next. Nih santuy people, karena Nyonya sambil makan biar enak makannya. Cek-cekin Nyo. Right. Buat apa coba kayak gitu? Jadi Nyonya lagi makan tahu ditemani dengan keringet ketek wibu katanya mah. Jorok banget. Nggak tahu ini wibu apa bukan gitu. Gimana Nyo? Makin nikmat makannya Nyo? Nikmat. Nikmat. Nextnya Nyo selingan dong. Ada yang komen tapi. Apa? Maaf banget aku refleks teriak dan tutup hidung. Itu mah handphone lu yang bau gitu. Nextnya Nyo. Next. Ini Nyo. Sedikit soal penasarannya mau ke oil ya, Daus Oil ya. Daus Oil kasih terakhir aja gitu. Oke. Ini buat sedikit tentang apa yang kemarin soal statement pengacaranya Bilar yang bilang Lesti itu bukan dibanting tapi kebanting. Ini Kristo ikut nyenggol juga Kristo. Wow. Kristo, sikatnya. Play. Kuasa hukum Rizky Bilar merasa tuduhan KDRT yang ditujukan ke kliennya terlalu berlebihan. Bilar bantah banting Lesti Kejora. Akan tetapi Lesti tak sengaja kebanting. Lesti tak sengaja kebanting. Gitu ya Bilar. Apa? Maksudnya. Gitu ya Bilar maksudnya. Tak sengaja kebanting tuh kayak gimana yang kemarin kita obrolin. Gak sengaja kebanting tuh kayak gimana ya case-nya ya. Ini dipraktekin sama Kristo nih, kayak gitu ya lagi beberes. Gak bisa. Tolonglah Pak pengacara ya, yang masuk akal aja gitu ya kalau bikin statement pembelaan ya. Nextnya Nyo. Next.
Ini ada jokes bapak-bapak dari Firdaus nih. Perbedaan suara bayi yang perlu kita ketahui. Iya, Bapak Firdaus mau ngajak bercanda. Ceki-ceki people-nyo. Yay. Kalau kalian dengar suara bayinya, suaranya seperti ini. Itu laki-laki. Ya, itu pasti bayi laki-laki. Tapi kalau suaranya itu pasti wanita. Pasti wanita. Tapi kalau suaranya bunuh. Bunuh. Itu banci. Ini mah di bawahnya jokes bapak-bapak gitu. Iya. Gak lucu ah. Jokes pengacara dukun gitu. Gitu. Next yo. Next. Ini ada Firdaus yang ditanya sama Romedal. Soal Firdaus si paling saya kan. Kan dia bilang saya ketua umum, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu, di cross check sama Romedal. Di cross check sama Romedal kebenarannya. Bener gak Pak Daus? Bapak mengetahui semua aspek yang sudah disebutkan itu. Dan ini jawabannya. Ciki-ciki people. Play. Nah ini, terus kalau Firdaus nih sebenarnya nih, gue tuh pernah lihat video, ada yang ngedit gitu ya di TikTok ya. Saya tuh pengacara, saya tuh lawyer, saya tuh ketua organisasi, saya tuh rocker, saya tuh, Iya, nah itu tuh, semuanya. itu beneran lu semuanya. Beneran. Cuma mirip gue lu semuanya, semua dikerjain kan. Jadi kalau nyebut terkait tentang gue, jadi kita ngejelasin dari mana bingung gitu. Karena orang berbicara masalah media, gue ketua umum KWRI, Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Oh sedap. Gue juga pemilik Intel Media. Ya, Orang bicara organisasi, gue ketua umum 3 organisasi. ya. Lembaga Komunitas Pengas Korupsi, Laskar Bima Bersatu, dan lain-lainnya. Bicara masalah perusahaan, gue direktur. Bicara Dia bilang 3. Udah tinggal satu lagi, tinggal sebutin dan lainnya. Iya. Lanjut lagi ya. Kelihatan banget bohongnya. Anjir. masalah lawyer, gue pimpinan lawyer di law firm gue gitu kan. Iya. Membawahi 16. Berarti law firm lo sendiri? Iya, law firm sendiri dan membawahi 16 pengacara yang ada di dalamnya gitu kan. Iya. Terus berbicara masalah artis, gue presiden artis. Cia. Dan itu sah, gitu. Dan itu sah. Sah, ada Kemenkumhamnya, keluar di kementerian juga ada. Ada lembaga hukum ya? Ada lembaga bantuan hukumnya. Memang kalau lawyer gerakannya harus eksentrik. Iya, gitu. Sesuai dengan profesinya. Ya kan, kadang-kadang orang tuh suka ngelihat kita eksentrik tuh ngomongnya aneh-aneh, padahal ya mau gimana, emang otak kita kadang-kadang terlalu liar ya kan? Betul. Kita kadang-kadang otaknya terlalu liar ya, kita bisa realisasikan, why not? Iya, betul. Iya. Makanya kan ketika gue jabarin masalah profesi gue yang bermacam-macam ini, orang gak terima. Lu rocker juga, lu ini juga, lu sebenarnya siapa sih? Gitu. Iya sama kayak gue. Nih Romedal maunya apa sih? Berantem, sport, iya. Betul. Host bola, iya. Basket, iya. Pesulap, iya katanya. Penyanyi, iya. Dari kemarin mau penyanyi. Ya kan? Pengusaha, Iya. katanya ini ntar kosmetik, ntar vape, ntar apa orang-orang ya kan. Ntar media, ini masa Flix gitu kan. Betul. Ya mau gimana? Ya kalau Tuhan izinkan otak kita Masih berimajinasi bisa. dan kita bisa realisasikan, kenapa enggak? Betul nggak? Selama itu berguna untuk kebaikan banyak orang, hati dan tujuan niat baik, kenapa enggak? Tapi Iya apanya? Tapi kalau misalnya kayak Romedal, dia ini makanan lah, vape apa, ya ada buktinya. Iya, ada realisasinya Iya. gitu kan. Kalau kayak Daus, ada nggak realisasinya? Nggak ada, belum kelihatan. Belum kelihatan gitu ya. Beda hasil yang benar-benar udah sukses sama yang nyoba-nyoba gitu. Ya kalau rocker ya lu nyoba-nyoba nyanyi gitu, belum lu punya album, manggung, tour, lagu lu rock. Itu rocker gitu Iya. kan. Jadi buat santuy people yang nggak tahu Romedal, dia ini yang Cozy Pots itu loh, dia yang keluarin. Iya, ini mungkin abis ini atau ini tuh setelah dia endorse Cosiport ke ini ya, ke Daus ya. Iya. Lanjut lagi Nyo. Next. Dan yang terpenting kesempatan ada. Betul. Ususi nggak Kesempatan ada, ditanya. Kita mampu mengolahnya gitu. Jadi memanage kita mampu, ya udah kenapa enggak? Iya. Kenapa nggak ngomong sama Bill Gates? Bill Gates juga semuanya dikerjain. Iya, betul. Oke. Semua. Nah ini, terus kalau Firdaus nih sebenarnya nih, gue tuh pernah lihat video, ada yang ngedit gitu ya di TikTok ya. Saya tuh pengacara. Oh udah, oke, udah nggak muter lagi patahannya halus. Iya. Gitu. Gimana menurut Santi People? Kalau menurut aku ya setuju sama Nyonya bilang tadi, masalahnya yang disebut Firdaus itu belum Ada buktinya gitu. Belum sampai di ranah sukses hasilnya gitu. Saya ketua pengawas
korupsi. Ada nggak lu satu gerakan yang berhasil membongkar sebuah kasus korupsi gitu? Kalau ada, oke, checklist. Ya, presiden artis gitu. Diakui nggak oleh semua artis Indonesia bahwa ya memang kalau ya, oke. Gak usah semua deh, setidaknya ada beberapa artis yang emang ada di bawah dia gitu. Ngaku speak up gitu. Iya dia presiden saya gitu. Iya. Dunia artis saya ini. Ada nggak nih realisasinya? Ada, oke. Kalau nggak ada mah ya ngomong aja bisa. Saya juga Power Ranger. Saya pulang pergi ke bulan naik ojek gitu kan bisa seperti itu. Kalau cuman ngaku mah semua orang bisa. Semua orang bisa mengaku-ngaku berimajinasi ya, tapi balik lagi realisasinya gimana atuh Daus? Tolonglah ya. Si ketua dari segala ketua Daus ini heran aku tuh Nyo. Next ada apa Nyo? Nextnya kita closing dengan yang gemes-gemes aja ya Nyo. Gemoy-gemoy. Yang gemoy-gemoy aja ya. Ini mungkin anggapannya ini Firdaus di tongkrongan artis lain ya. Karena ada caption. Sikat Nyo. Ketika salah masuk circle pas nongkrong, gue be like. Kan gue bilang Firdaus be like. Firdaus be like. Play. Oke. Apa lu gua tauin? Jangan. Apa lu berani? Jangan. Ya ampun. Bocah monyet aja. Ya ampun, kasihan banget. Masalahnya yang nampolnya juga imut, jadi kita nggak kesel tuh. Ini mungkin Daus ini nggak anggap artis-artis lain gitu, dia beranggapan bahwa gue presiden lu semua digaplok. Apa lu berani? Gemes banget. Aku salvo sama kucingnya gemes. Iya, karena Nyonya suka banget sama kucing gitu. Jadi kasih postingan kucing satu lah gitu lah ya. Udah kali ya Nyo? Udah deh. Di closing kali ya? Ya karena kita kan nanti mau live TikTok. Oh iya, nanti biasa linknya Mamang taruh di komennya, di pin. Kemarin juga ada tuh ini yang stay sampai akhir tuh. Halo Moan Utagalung, we brother. Itu namanya. Sama satu lagi si Michael. Dia kayaknya dari YouTube juga kan kalau nggak salah kan? Si Mike dari YouTube juga. Iya wah gila. Nanti jam 10-an lah kalau misalkan sesuai dengan jadwal nih ya, PR kita di kerjaan beres. Iya, karena mau kerja dulu ini habis ini. Oke, siap-siap meluncur di live di TikTok. Mau request lagu ke, mau ngecengin siapa ke, ngirim salam ke, gaskeun di TikTok. Lebih baik lagi kalau nge-give ya. Oh. Jajan. Ngamen ya. Jam 10 kita akan ngamen di TikTok, ngamen Mobile Legend. Berarti kita closing dulu Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyo dan Mamang cabut dulu dan ciao.